orang-orang yang fokus, pada akhirnya mereka akan meraih keberhasilan. Ini contoh aja, ya kan? Mungkin saudara tahu pemain-pemain sepak bola yang dihargai setahun dikontrak dengan miliaran, bahkan ada yang triliunan. Kenapa? Karena hidupnya fokus untuk menekuni apa yang menjadi karunia dan talentanya. Tiap hari hanya main bola, ya kan? Dan akhirnya dia menghasilkan sesuatu. Ada orang-orang yang fokus untuk membuat makanan, pada akhirnya melahirkan makanan-makanan yang luar biasa. Colonel Sanders. Ada orang-orang yang fokus bagaimana membuat sebuah produk IT yang bagus. Saudara-saudara, pada akhirnya muncul Apple. Saudara mungkin sudah tahu orang-orang yang memiliki fokus, menggunakan karunia-Nya, memaksimalkan potensi dirinya, pada akhirnya mencapai sesuatu. Jadi saya mau mengajak saudara-saudara, coba lihat apa sih strength saudara, apa kekuatan saudara. Fokus. Temukanlah kekuatan Anda. Setelah itu maksimalkan dengan 80% apa yang menjadi sumber daya yang saudara miliki. Kerahkan untuk 20% fokus saudara. Maka saudara akan mendapatkan 80%. Haleluya. Amin. Fokus. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara, fokus. Fokus. Amin. Fokus, terarah. Jangan, oh saya melihat ini begini, saya mau seperti dia. Oh saya melihat ini di TV seperti ini, oh saya mau seperti dia. Oh dia sudah berhasil, oh saudara, nanti saudara tidak akan pernah menghasilkan sesuatu. Semua bikin roti prata, jualan roti prata. Semua bikin mie, cui mie misalkan, saudara ikut bikin cui mie. Saudara bikin roti boy, semua ikut roti boy. Bukan itu, bukan ngikut orang. Apa yang menjadi kelebihan saudara, apa yang menjadi kekuatan saudara, apa yang menjadi mimpi saudara, fokus. Amin. Saya belajar dalam hidup ini fokus. Apa yang menjadi fokus. Oleh karena itu jangan takut untuk mengesampingkan apa yang mengganggu fokus. Apa yang bukan fokus Anda, yang justru bisa mereteli sumber daya dan kekuatan Anda dan mengalihkan perhatian Anda untuk mencapai titik maksimal yang sudah menjadi bagian Anda. Dalam hidup ini, saudara sudah diberi sesuatu oleh Tuhan. Talenta, karunia, potensi. Jangan gara-gara mau menjadi seperti orang lain, atau sudah melihat orang lain berhasil kemudian Anda terintimidasi dan tidak berani melakukannya karena nanti saya tidak bisa seperti itu. Tidak usah membandingkan dengan orang lain. Saudara dipanggil dengan satu panggilan tersendiri, fokus dan tidak boleh terintimidasi oleh keberhasilan orang lain. Karena masing-masing sudah diberi porsi oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Saudara tidak bisa menyamakan dirimu seperti Pak Benny Hinn, atau Reinhard Bonnke, atau Billy Graham, atau Pak Niko. Masing-masing kita sudah diberi porsi oleh Tuhan. Lakukan bagianmu, karena apa? Di surga kita tidak akan pernah dibandingkan dengan orang lain. Jadi jangan suka membandingkan diri dengan orang lain sehingga Anda gagal fokus. Anda tidak bisa membandingkan diri dengan Bu Yeye, atau dengan Pak Paulus, atau dengan Pak Roni. Masing-masing kita diberi fokus oleh Tuhan, diberi panggilan tersendiri-sendiri. Saudara harus terima potensimu, kembangkan potensimu menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah kalau tidak nanti saudara pindah-pindah nih, ya kan? Oh sudah di sini belum selesai, sudah lihat gereja A kelihatannya bagus, saudara bergabung dengan gereja A, ya kan? Sampai di sana Anda kecewa, saya lihat ada gereja baru itu luar biasa. Anda bergabung lagi dengan gereja baru. Anda tidak pasti dengan panggilan Anda. Setiap gereja itu punya panggilan tersendiri. Tekuni apa yang menjadi panggilanmu, lakukan dengan maksimal, Tuhan senang. Saya tidak bisa menyamai atau iri hati dengan Pak Timotius Arifin. Beliau sudah punya panggilannya sendiri. Saudara-saudara tahukah saudara-saudara bahwa banyak orang yang iri terhadap Anda? Anda tidak perlu iri dengan yang lain, masing-masing kita unik di hadapan Tuhan, kita diberi panggilan, yang penting fokus. Semua bilang yang penting fokus. Amin. Yang penting fokus. Yang ketiga, saudara,
Pernahkah melihat burung rajawali terbang rame-rame? Seperti burung merpati atau burung pipit. Sudah pernah melihat? Ada pernah, tetapi sebagian besar waktunya rajawali terbang sendiri. Dia tidak takut terbang sendiri. Ada yang mengatakan semakin tinggi kepemimpinan semakin lonely. Semakin tinggi jabatan saudara semakin kesepian. Karena tidak semua bisa mengikuti arah terbang saudara. Atau tidak semua bisa mengiringi saudara. Jadi saudara harus menghadapi kenyataan bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita harus berani untuk menjadi sendiri. Menjadi dirimu sendiri. Tidak harus bersama dengan mereka. Amin. Nah, saya mau mengatakan ini terutama Anda yang pernah menjadi korban people pleaser seperti saya. Tahu people pleaser? Karena pernah punya pengalaman ditolak di masa kecil, Anda haus menyenangkan banyak orang supaya bisa diterima. Itulah saya. Jadi takut ditinggalkan, takut ditolak, takut tidak disertai, takut. Ketakutan itu bisa membuat Anda akhirnya tidak berani melangkah. Karena apa? Dalam perjalanan hidup Anda, suatu saat Anda harus melangkah sendiri. Ketika yang lain tidak melakukan apa yang Anda lakukan dan Anda memulainya, saudara, orang-orang yang lain mengatakan, oh itu bukan dari Tuhan, lihat saja. Kalau saya tidak bersama dengan dia pasti bangkrut, misalkan aja. Saudara mau mulai sebuah usaha dan ada orang mengatakan, oh enggak bisa dia, enggak bisa. Kalau saya tidak tolong dia, dia pasti akan bangkrut. Jangan takut dengan mendengarkan apa kata orang. Makanya penting sekali, saudara yang melayani, saudara yang melakukan apa-apa, tahu panggilanmu dengan jelas. Karena ketika engkau tahu panggilanmu dengan jelas, Anda lebih mendengarkan suara Tuhan yang memanggil Anda, bukan mendengar suara orang. Saudara-saudara, saya suka dengan kalimat ini. Tuhan lebih tertarik dengan destiny Anda ke depan, bukan ke belakang. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu Anda dan histori Anda. Makanya mari kita belajar selalu menyegarkan diri. Jangan suka yang namanya apa yang disebut nasi basi. Sesuatu yang sudah basi, sesuatu yang sudah dulu, sesuatu yang sudah lama, sesuatu yang sudah out of date. Sudah tidak cocok lagi dengan hari ini. Maka saudara-saudara belajarlah melepaskan diri dari masa lalu. Karena ada masa lalu yang bisa menghalangi Anda menikmati masa kini dan takut kepada masa depan. Yang lalu biarkanlah yang berlalu, ya kan? Yang sudah ya sudahlah. Maka waspadai. Saudara-saudara, kalau saya mau bicara mengenai dulu, waduh ada banyak dulu yang membuat kita hanya bisa menghayal atau melamun atau mengingat memori dulu, ya kan? Aduh dulu enak sekali ya waktu kita masih awal-awal. Dulu waktu di Ambon, sayanya mungkin tidak ada gaji dari sekolah, tapi kami bisa makan dengan kenyang. Kalau sudah mau makan ganemo tinggal petik. Ya kan? Ada pohon durian besar-besar, duku, gandaria. Saya pernah beli kepiting 5.000 dapat 1 ember. Dulu itu di Ambon. Hampir kami tidak pernah belanja untuk groceries atau belanja sayur mayur dan sebagainya. Sudah ada semuanya. Itu dulu. Tapi kita tidak akan kembali ke dulu. Maka Anda kalau mau maju dan mau menjadi orang yang maksimal dalam potensi, selalu mendambakan apa yang fresh, apa yang segar, apa yang baru. Selalu baru setiap hari. Harapkan sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena sesuatu yang baru pasti ada. Tuhan selalu menciptakan sesuatu yang baru bagi kehidupan kita. Amin. Terakhir, tadi yang saya mengatakan, saya suka yang bagian ini. Karena saya sedang mengevaluasi diri saya sendiri. Saya sudah 55 tahun. Sudah ada bagian-bagian dari kuku atau barangkali paruh atau sayap yang sudah tidak berfungsi dengan baik dan jadi beban. Maka sudah sewajarnya saya mencari tempat yang tinggi menyendiri 6 bulan.
seperti Raja Wali ini. Kemudian melepaskan apa yang sudah tidak efektif lagi, bahkan jadi beban. Makanya sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah pelayanan, sebagai pribadi, Anda harus siap untuk melepaskan. Memang ini menyakitkan. Siapa yang tidak sakit paruh tiap hari ketokkan ke batu, kemudian mencabuti bulunya sendiri, melepaskan kuku-kukunya. Menyakitkan, tapi saudara-saudara, keberhasilan Raja Wali dalam hal menanggalkan yang lama, menanggalkan yang sudah tidak efektif, menanggalkan yang jadi beban, supaya bisa membaharui diri, membuat dia bisa hidup 30 tahun lagi. Saudara-saudara, kita semua pada akhirnya suatu saat harus duduk diam merenung seperti apa yang dilakukan oleh Raja Wali. Cari tempat yang tinggi, menyendiri, retreat. Lepaskan beban hidup saudara, kejengkelan, kemarahan, beban persoalan, apa yang selama ini membuat Anda tidak efektif, atau apa yang selama ini sudah bukan bagian Anda. Jangan paksakan kalau itu bukan musim Anda. Kalau sudah jelas-jelas Anda bukan lagi harus memimpin, Anda harus melepaskan itu. Anda harus tahu ini musim apa dalam hidup Anda. Amin. Maka seorang pemimpin harus belajar dari Raja Wali apa yang harus dia lakukan. Dan Raja Wali tahu bagaimana melanjutkan perjalanan, karena dia juga, saya tidak membahas di sini, dia juga berani melatih anak-anaknya untuk melanjutkan kehidupan. Saudara, saya mau mengajak kita semuanya kembali merenungkan ayat tadi, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan diberi kekuatan. Teruna-teruna bisa menjadi lelah. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, apa tadi dikatakan? Kita kembali kepada ayat tadi. Dikatakan seperti ini, saudara. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, perhatikan baik-baik. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Setelah Raja Wali melakukan pembaharuan diri, dia bisa terbang jauh lebih tinggi dibanding dengan sebelumnya. Karena apa? Sayap yang baru. Itu membuat dia punya kekuatan yang luar biasa. Kita semua perlu melakukan itu dalam hidup ini. Termasuk Mercy Indonesia. Harus berani membaharui. Berani mengatakan tidak kepada yang bukan panggilannya. Berani melihat apa yang baru yang Tuhan berikan. Berani berfokus kepada panggilan yang memang itu spesialis daripada Mercy Indonesia. Apa yang menjadi kekuatan kita, itulah yang akan kita arahkan dengan kekuatan seperti prinsip Pareto tadi. Tidak semua akan kita lakukan, tetapi apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kita, itulah yang akan kita fokuskan. Dan saya yakin Tuhan sudah memberikan kesempatan-kesempatan yang baru. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saya mau menantang kita semuanya. Apakah Anda adalah orang yang takut badai? Berubahlah sekarang. Jangan takut menghadapi tantangan. Apakah saudara orang yang sekarang ini bingung dengan hidup karena tidak ada fokus, tidak ada keberanian untuk melihat masa depan saudara? Datanglah kepada Tuhan. Dia akan mengarahkan kita. Saudara yang sudah lama bergantung and rely on the past, bergantung kepada masa lalu, waktunya kita akan bergantung kepada apa yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara mungkin merasa sudah tidak efektif lagi, inilah waktunya kita mencabuti bulu-bulu kita dan melepaskan paruh kita. Dan kita membaharui diri supaya bisa terus dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mendengarkan lewat radio maupun streaming lewat video, agar kiranya Tuhan memberikan keberanian kepada kami untuk membaharui diri, mengevaluasi diri, merenovasi diri kami untuk kami tetap bisa up to date dengan kehendak Allah, melakukan apa yang menjadi rencana Allah, dan memaksimalkan hidup kami yang singkat ini
untuk melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Berkati kami semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa dengarkan Making Life Better yang berikutnya.